Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan karunia dan kenikmatannya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa, bertemu begitu ya secara virtual melalui media Zoom ini ya. Ini adalah sebuah karunia dan kenikmatan Allah ya. Karena kondisi sekarang begitu ya, nikmat sehat itu adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa begitu nggih. Nikmat bagaimana kita menghirup udara bebas, menghirup oksigen secara bebas itu adalah sesuatu hal yang itu sekarang mahal begitu harganya begitu nggih. Dibandingkan kemudian dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Mungkin banyak ya teman, sahabat, saudara, ataupun orang-orang terdekat kita begitu yang saat ini dalam kondisi sakit begitu ya, dan sangat-sangat kemudian memang membutuhkan ini deh sesuatu yang memang ini ya bagi kita yang tadinya mungkin biasa saja tetapi untuk sekarang luar biasa. Nah, ini wajib kita syukuri nggih Bapak Ibu semua begitu. Alhamdulillah kita bisa dalam kondisi mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu nggih dalam kondisi sehat semua. Nggih, selalu sehat-sehat semua Bapak Ibu dan putra-putrinya tentunya nggih semuanya dalam kondisi sehat. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 6 yang pada siang hari ini sudah berkenan dan bisa menghadiri begitu pertemuan wali siswa kelas 6. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru kelas 6 ya yang sudah memfasilitasi pertemuan pada siang hari ini. Dan juga barokallah nggih untuk anak-anak semua nggih. Alhamdulillah di tahun ajaran ini kalian semua sudah naik kelas 6 gitu nggih. Nah, harapannya kalian semakin bertambah semakin bertambah mandiri, kemudian semakin semangat untuk belajar. Karena tinggal 1 tahun lagi kalian ya belajar begitu ya di SDIT Salman Al Farisi 2 ini. Bapak Ibu wali siswa kelas 6 yang senantiasa dirahmati Allah, di awal tahun pembelajaran ini kegiatan belajar mengajar insya Allah masih secara online secara daring dan anak-anak masih belajar dari rumah. Semoga kondisi ini tidak kemudian menyurutkan langkah dan semangat untuk senantiasa kita tetap bersemangat untuk menggapai mungkin meraih cita-cita yang kemudian atau mimpi-mimpi yang kemudian Ananda inginkan begitu ya. Kita masih bisa berkarya, masih bisa kemudian berprestasi meskipun dalam kondisi pandemi. Dan saya mengucapkan terima kasih ya kepada ayah bunda yang sudah 1 tahun ini 1 tahun lebih 1 tahun lebih membersamai, mendampingi ini bahkan mungkin ini menjadi guru begitu ya di rumah bersama dengan putra putri
Bapak Ibu semua. Semoga ini semua menjadi tercatat sebagai amal, ya. Tentunya amal jariah, amal bagi Bapak Ibu semua, dan insya Allah ya tentunya akan mendapatkan sebaik-baik balasan dari Allah ya, insya Allah. Untuk kedepannya tentunya kami juga ini ya, karena Ananda sudah naik kelas 6, di mana nanti di kelas 6 itu kami di sekolah, Bapak Ibu guru juga mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan bekal untuk Ananda begitu ya. Tidak hanya kita ini ya, bekal paling tidak Ananda nanti keluar dari SDIT Salman Al-Farisi 2 begitu ya, sudah mempunyai bekal yang cukup untuk melanjutkan di jenjang kelas berikutnya. Kita masih ada waktu 1 tahun ya Bapak Ibu, bagaimana kita nanti berkolaborasi, bersinergi untuk kebaikan putra-putri Bapak Ibu. Kita tingkatkan kembali begitu nih komunikasi. Mungkin kalau ada nanti kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana kita membangun nanti komunikasi, mohon disampaikan kepada Bapak Ibu guru ya, yang berada di kelas 6 ya. Jadi insya Allah kita bisa nanti ya, dengan segala kendala-kendala itu insya Allah akan lebih mudah kemudian kita selesaikan, kita hadapi begitu ya dalam kondisi seperti ini. Asalkan kemudian nanti memang ini nggih komunikasi berjalan dengan lancar. Jadi apapun itu monggo nggih Bapak Ibu nanti bisa disampaikan kepada guru kelasnya masing-masing begitu. Kita sudah difasilitasi adanya grup WA begitu, monggo nanti dioptimalkan begitu nggih terkait dengan mungkin proses pembelajaran, ketugasan-ketugasan gitu, dan penyiapan juga ya untuk kelas 6 ini, yang untuk mulai tahun kemarin ya untuk kelas 6 ini sudah tidak ada ujian nasional begitu, tetapi kemudian digantikan dengan ASPD begitu. Jadi memang khusus untuk ini nggih, untuk provinsi DIY begitu. Jadi ASPD yang kalau tahun kemarin memang tidak ini nggih, bukan sebagai penentu kelulusan, tetapi harapannya ketika putra-putri Bapak Ibu semua begitu ya lulus dari SDIT Salman Al-Farisi 2, bekal keilmuannya juga insya Allah nanti ini nggih sudah cukup begitu ya untuk kemudian nanti melanjutkan ke yang jenjang berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, untuk kegiatan belajar mengajar mungkin nanti akan lebih ini nggih detail akan disampaikan oleh tim dari Bapak Ibu guru kelas 6 gitu. Saya mungkin sedikit akan menambahkan terkait dengan ini nggih kebijakan dari sekolah begitu ya. Yang ini mana kebijakan ini terkait dengan secara administratif. Nggih. Jadi mohon maaf mungkin yang ini nggih membuat Bapak Ibu menjadi tidak nyaman, mungkin ada yang tidak berkenan begitu nggih terkait bagaimana syarat-syarat administrasi yang harus memang ini nggih diselesaikan oleh Bapak Ibu semua. Nggih, seperti kita ketahui ya, Yayasan Salman Al-Farisi telah mengambil kebijakan begitu nggih terkait dengan secara administrasi, bahwa yang pertama terkait dengan penerimaan rapot. Jadi untuk syarat penerimaan rapot adalah ini nggih, siswa harus sudah melunasi seluruh biaya pendidikan dan tidak ada tunggakan lagi. Bagi siswa yang tidak bisa melunasi, maka tidak akan berhak menerima rapot dalam bentuk apapun, baik hard copy maupun soft copy. Dan syarat untuk pengambilan rapot ya, ini menunjukkan bukti lunas biaya pendidikan.
Kemudian yang kedua terkait dengan proses daftar ulang ya, kenaikan kelas begitu. Semua siswa wajib untuk melaksanakan daftar ulang, termasuk siswa yang belum menerima rapot karena belum melunasi biaya pendidikan. Nah, saat daftar ulang, siswa wajib melunasi biaya daftar ulang dan tunggakan tahun ajaran sebelumnya. Nah, bagi siswa yang tadi tidak bisa melunasi biaya pendidikan, sebagaimana tadi poin sebelumnya ya, sampai akhir waktu yang ditentukan, maka siswa tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar, kemudian namanya tidak akan dicantumkan dalam daftar kelas. Sampai nanti secara administrasi bisa menyelesaikan. Kemudian terkait dengan pindah sekolah. Jadi syarat siswa pindah sekolah adalah dengan melunasi seluruh biaya pendidikan dengan menunjukkan bukti lunas biaya pendidikan. Apabila siswa tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut, maka sekolah tidak bisa menerbitkan surat keterangan pindah, memberikan rapot, dan melakukan proses mutasi pada data dapodik. Dan yang terakhir terkait dengan kelulusan, bahwa siswa yang dinyatakan lulus berhak menerima rapot terakhir dan ijazah atau surat kelulusan apabila sudah melunasi semua biaya pendidikan dan tidak memiliki tunggakan atau tidak memiliki tanggungan dan beban kewajiban lainnya di sekolah. Jadi ini beberapa hal begitu terkait dengan kebijakan secara administrasi untuk syarat proses kelancaran kegiatan belajar mengajar dan ini mungkin putra-putri, Bapak Ibu begitu ya dalam mengikuti kegiatan belajar begitu selama di SDIT Salman Al Farisi II. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait untuk ini nanti teknisnya, nanti biar Bapak Ibu guru tim kelas 6 yang akan lebih selengkapnya untuk menyampaikan. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita semua bisa bersinergi begitu ya, membangun komunikasi yang lebih baik lagi begitu ya, untuk demi kebaikan putra-putri Bapak Ibu semua. Semoga Allah memudahkan Bapak Ibu semua dalam mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam proses menyelesaikan belajarnya di SDIT Salman Al Farisi II. Dan anak-anak semoga juga dimudahkan tetap semangat, tetap menjaga diri dan tentunya menjaga kesehatan agar nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhirul kalam, afaminkum, mohon maaf kalau ada salah dan hilafnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah SDIT Salman Al Farisi II, Ibu Desi Setiawati, yang sudah memberikan sambutan sekaligus informasi-informasi penting dari sekolah terkait kebijakan-kebijakan sekolah. Harapannya bisa dipahami dan bisa kita tidak lanjuti dengan sebaik-baiknya. Acara berikutnya yaitu perkenalan ya Bapak Ibu. Jadi ini ada pepatah tidak kenal maka ta'aruf. Nah, jadi makanya kita perlu perkenalan dulu antara guru dan wali siswa karena memang biar kita saling mengenal ya. Dengan mengenal harapannya kita tambah akrab, kemudian tambah memiliki hubungan yang lebih hangat ya dibandingkan tidak berkenalan. Nah, sebagai informasi untuk tahun ajaran ini, mungkin saya bacakan dulu komposisinya. Untuk koordinator kelas 6 itu adalah Ustaz Salim ya. Jadi Ahmad Nur Salim itu sebagai koordinator kelas 6. Kemudian sekaligus wali kelas 6A Al-Tinji. Kemudian yang kedua sebagai pendamping Ibu Atikah Nur Hasanah. Kemudian untuk yang kelas 6B
Al-Khawarizmi sebagai wali kelas adalah Ibu Maulid ya, Maulid. Kemudian saya sebagai pendamping kelas 6. 6B maksudnya 6B Al-Khawarizmi karena mendapat amanah yaitu sebagai wakasek kurikulum. Sehingga untuk wali kelas dipindahkan kepada Ustazah Maulid. Nah, untuk menyikat waktu, langsung saja pada Ustaz Salim untuk mulai perkenalan. Monggo dipersilakan Ustaz Salim. Baik, terima kasih Ustaz Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ustazah Desi Setiawati, dan para pimpinan yang lainnya, serta kepada Ustaz dan Ustazah yang lainnya. Kemudian yang kami hormati juga kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 6 Al-Kindi dan Al-Khawarizmi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam acara paguyuban pertama ya, yang perdana ini untuk kelas 6 paralel, 6A dan 6B. Semoga untuk pertemuan kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran karena menggunakan jaringan ya, masih menggunakan daring dan atau offline gini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat nggih semuanya, baik Bapak Ibu dan keluarga semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak Salim. Untuk tadi disampaikan Ustaz Umar bahwa tahun ini, tahun ajaran baru ini akan mendampingi sebagai wali kelas 6 Al-Kindi dan nanti akan dibantu oleh Ustazah Atika. Untuk mapel yang Pak Salim pegang masih seperti tahun kemarin, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta pendidikan bahasa Arab. Itu saja. Untuk hal-hal yang lain nanti akan saya sampaikan berikutnya. Itu aja Ustadz, perkenalan singkat nggih. Ya. Bisa dilanjut untuk Ustadz dan Ustadzah yang lain. Terima kasih Ustaz Salim. Berikutnya langsung saja Ustazah Atika. Monggo dipersilakan Ustazah Atika. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran nggak ya? Ya, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, puji syukur, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa bertemu di tahun ajaran baru ini, insya Allah dengan anak-anak yang baru, suasana yang baru, dan keluarga yang baru, dan semoga harapannya kita masih tetap semangat sampai nanti di akhir semester 2. Langsung saja ya, nama saya Atika Nurul Hasana, insya Allah saya akan mendampingi Ustadz Salim, dan saya nanti memegang SPDP, PKN, sama BPI untuk kelas 6. Begitu Ustadz sama Ustazah. Monggo selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Umar. Terima kasih Ustazah Atika yang sudah menyampaikan perkenalannya. Berikutnya Ustazah Maulid. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari selalu tercurahkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul walaupun via daring nih Bapak Ibu yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Desi Setiawati dan yang terhormat yang terhormat Bapak Ibu Wali Siswa. Perkenalkan, nama saya Maulid Diana Merdekawati, biasanya dipanggil Maulid. Ya, saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Monggo Ustadz Umar, insya Allah saya diamanahi untuk mendampingi Bapak Ibu kelas 6 Al-Khawarizmi. Sebagai wali kelas. Ya, sebagai wali kelas. Nanti dibantu oleh Ustadz Umar. Matur nuwun, Ustadz. Ya. Terima kasih Ustazah Maulid yang sudah menyampaikan perkenalannya. Mungkin tinggal saya ya. Jadi kalau saya Pak Sumartono, biasa dipanggil Pak Umar. Untuk tahun ini diamanahkan sebagai pendamping wali kelas 6
Khawarizmi ya. Kalau dulu wali kelas, untuk tahun ini menjadi pendamping karena ada amanah baru yaitu sebagai maka kurikulum membantu Saudara Desi Setiawati. Kemudian untuk mata pelajaran yang saya ampuh masih sama yaitu matematika dan IPS. Mungkin itu perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya setelah perkenalan ini mungkin dari untuk wali siswa bagaimana Ustaz? Mau kalau satu persatu sepertinya lama ya di sini, atau mungkin Bapak Ibu wali siswa bisa menghidupkan kamera biar kita juga melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu yang mungkin tidak ada halangan, biar kita juga bisa melihat ya. Mungkin karena kami di sini kelas 6 itu mungkin banyak yang baru belum pernah berinteraksi, mungkin bisa menghidupkan kamera biar guru-gurunya juga bisa melihat Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu wali siswa. Ya mungkin nanti di akhir acara ada foto bersama dulu ya, biar kita untuk mengingat-ingat itu dengan foto biar lebih mudah. Karena kalau misalnya tidak ada gambaran foto itu mungkin kita membayangkannya agak susah. Gitu. Walaupun mungkin ada sebagian orang tua yang sudah kami kenal, tapi kan belum semuanya. Ya, terima kasih yang sudah menghidupkan Bapak Ibu wali siswa. Nanti di akhir sesi mungkin ada foto bersama dulu ya, jadi biar kita bisa punya arsip foto-fotonya. Kita menginjak ke acara berikutnya, yaitu pembentukan pengurus komite paralel dan komite kelas. Nah, nanti langsung dipandu oleh Ustadz Salim selaku koordinator kelas 6. Jadi perlu diketahui di kelas 6 itu ada koordinator kelas 6 yaitu koordinator gabungan, yaitu yang bertugas untuk manage atau mungkin mengetahui ya. Jadi saya sebagai pemimpin untuk mengarahkan agar kelas 6 itu bisa berjalan dengan lancar, karena agenda-agenda kelas 6 itu biasanya lumayan padat ya. Jadi gitu. Kemudian juga agak unik berbeda dengan kelas 1 sampai kelas 5. Jadi ada tuntutan dinas yang lebih tinggi dibandingkan kelas 1 sampai kelas 5. Monggo Ustaz Salim bisa memandu untuk pembentukan komite paralel dulu kelas 6AB. Baik Ustaz Umar, terima kasih waktunya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan yang disampaikan Ustaz Umar tadi, bahwa memang sangat penting sekali untuk kelancaran koordinasi maupun sinergi kita dalam hal-hal teknis tentunya saat pembelajaran di kelas 6 besok, maka kami membutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, terutama dalam hal untuk saling komunikasi perwakilan, yaitu kita butuhkan pengurus komite paralel kelas 6 Al-Kindi dan Al-Khawarizmi. Demikian juga nantinya setelah komite paralel terbentuk, maka kami mohon untuk ketua yang nanti tertunjuk atau dipilih untuk bisa menunjuk dan memilih dari wakil wali murid untuk menjadi ketua komite kelas. Jadi di sini kita butuhkan untuk dua kepengurusan. Kepengurusan pertama komite paralel, kepengurusan kedua untuk komite kelas. Nah, monggo untuk pemilihannya saya serahkan kepada Bapak Ibu yang hadir semua di sini. Yang tidak hadir saya anggap bisa menyetujui hasil musyawarah kali ini, supaya bisa cepat terbentuk dan nantinya informasi-informasi dari sekolah kita akan sampaikan melalui komite kelas di grup, maupun nanti kalau lingkupnya lebih luas nanti kita akan sampaikan kepada ketua paralelnya. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa berperan aktif dan bisa menyampaikan usulan pendapat yang mau dipilih atau ditunjuk untuk mewakili dari komite paralelnya. Silakan Bapak Ibu semuanya munculkan kandidat dulu untuk ketuanya dulu, ketua paralelnya dulu. Monggo silakan Bapak Ibu untuk mengusulkan. Saya share screen ya Ustaz. Saya share. Ya, silakan. Saya catat langsung.
Belum kelihatan saja, masih file explorer yang kelihatan. Yang PowerPoint-nya belum dibuka. Sudah? Ya, sudah. Monggo Bapak Ibu, kita munculkan kandidatnya dulu. Ini nanti yang kalau sudah jadi, Ustazah. Monggo. Monggo silakan Bapak-bapak mungkin yang mau mengusulkan diri juga boleh. Monggo Bapak Ibu, daripada ditunjuk, mending menunjuk nggih. Bisa lewat chat dulu. Oh, ini ada yang usul. Kalau Oma. ya, Bu Oma ya, kita tampung dulu. Tampung dulu ya. Oh, Bu Ima maksudnya. Ini bundanya Mas Hasan ya? Ya. Bu Kenny. Monggo silakan bersuara boleh. Bu Vita. Bu Vita 6A itu Mas Yakut ya? Mas Yakut. Pak Pri itu Mbak Jihan ya? Baik, kita sudah dapat kandidat untuk ketua paralel ya. Yang pertama ada Bu Ima, kemudian Bu Kenny, Bu Vita, dan Pak Priyono. Monggo mungkin bisa yang raise hand aja Ustadz. Raise hand aja kalau misalnya. Di ini. Di polling. Di polling ya. Yeah. Itu ada yang usulan berikutnya Bu Melvi 6A. Baik, cukup. Kita polling ya. Kita polling untuk yang pertama. Untuk Bu Ima, silakan raise hand. Kita akan hitung semuanya. Monggo, Bu Maulid bisa menghitung untuk di sini jumlah 4. Sudah ya? Ya. Minta tolong dihitungkan Ustadz. Ya. Oh. Ini yang Bu Ima ya. Sementara ya, Bu Ima, ya? kita bacakan satu-satu. 5, sementara baru nambah kayaknya nambah Mas Yan. Yang Bu Ima angkat tangan baru 5 partisipan. 6, ya, baru 7, 8, 9. Sementara 9. Belum ada tambahan. 9 ya, Ustaz.
Ya. Iya. Kemudian untuk Bu Kenny, silakan memilih. Bentar, ini masih kecampur sama tadi, weh. Oh gitu. Bentar, ya dulu. Dikasih jeda dulu. Raise hand-nya mungkin bisa di Rasanya diturunkan dulu. Masih ada satu yang belum turun. Bu Sylvia. Bu Sylvia. Diturunkan dulu. Kalau di chat tadi bukan itu sebagai bendahara usulannya. Oh gitu. Ini langsung Bu Vita atau Pak Priyono atau bukan ini dianggap disuruh ketua? Bendahara ya. Kalau tadi usulan di chat bendahara kayaknya. Oh gitu. Ya, boleh. Sekarang Bu Vita. Bu Vita dulu aja ya. Bu Vita ya. Ya. Sekarang monggo yang setuju Bu Vita bisa raise hand. Itu Bu Vita juga sekretaris usulannya, Ustaz. Oh, juga sekretaris. Oh gitu. Oh gitu. langsung. Boleh. Bentar, berarti turunkan lagi. Pak Priyono. Kita mulai ya, Pak Priyono ya. Ya. Siap. Angkat tangan. Pak Priyono, monggo angkat tangan. Ini sudah 3. 4. Pak Priyono 4 sementara. Pak Priyono baru 4. Monggo Pak Priyono 6. Ini ngetik Pak, ini tadi Pak yang ngetik di chat itu angkat tangan enggak? 8, saya 8 sementara. Pak Priyono 8. 10. Pak Priyono monggo udah 10. Ini jempol dianggap angkat tangan enggak nih? Ya. Ada yang chat juga 11. 11. Monggo Pak Priyono. Ada lagi? Ya, sementara 11 ya. Ya. Priyono 11. Kemudian Bu Melvi tadi sebagai ketua atau sekretarisnya. Sekarang mohon diturunkan dulu raise-nya. Diturunkan dulu. Bu Melvi tadi sebagai ketua atau sebagai bendahara ya? Tadi diusulkan ketua juga Ustaz. Ya, kita lihat nanti. Monggo Bapak Ibu untuk Bu Melvi silakan raise hand. Bu Melvi. Bu Melvi sekarang ya. Saya ulangi Bu Melvi. 4 dan 4. 5. Bu Melvi. 6. 7. Bu Melvi. Bu Melvi 7 sementara. Kok malah turun? 7 lagi. Monggo Bu Melvi, Bu Melvi. Bu Melvi. Hitung 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, baik. Untuk kita bacakan untuk Ketua Paralel 6AB, Bu Ima mendapat 9 suara, kemudian Pak Priyono mendapat 11 suara, dan Bu Melvi mendapat 7 suara. Jadi jelas di sini untuk kita jadikan Ketua Paralel kelas 6A dan B, terpilihnya adalah Pak Priyono. Selamat Pak Priyono, berikan tepuk tangan yang meriah. Ini yang hadir padahal ibunya ini. Ibu. Ini Pak Priyono-nya hadir nggak sih? Ini Pak Pri hadir kan? Nah, Pak Prinya ada hadir, Pak. Untuk
Nah, untuk yang tadi 2 tadi, apakah itu dari kelas 6A dan 6B? Kalau iya, bisa dijadikan ketua komite kelas. Bisa itu. Bu Melvi ini kelas 6A nih. Kali Bu Ima itu juga kelas 6A, Ustaz. Oh, kelas 6A semua ya? Nggih. Monggo nanti Pak Priyono bisa memilih atau dari ini ya. Tadi udah 6A sudah ada ya. Dari 6 kita anggap dari 2 itu nanti siapa yang nanti monggo dipilih untuk menjadi ketua komite kelas dari Bu Ima atau Bu Melvi. Itu kebetulan 6A semuanya. Kalau Pak Pri itu 6A juga kayaknya ya. Mbak Jihan 6A. 6A. Ini kok 6A suaranya banyak. Ini yang hadir 6A semua, Pak. Usul Ustadz. Gimana? Mungkin kalau untuk pemilihan komite kelas, sebaiknya mungkin Ya. nanti di grup kelas. Oh gitu. J, bisa Bapak Ibu. Mohon nanti saya terima jadinya mawon nggih. Nanti monggo untuk kelompok untuk grup kelas nanti kita musyawarah di chatting nggih. Nanti Oke. tolong disampaikan untuk yang ditunjuk sebagai ketua komite kelas, mohon nanti dituliskan di grup kelas masing-masing. Gitu saja nggih, biar lebih cepat gitu ya. Mohon maaf ini komputer saya ada gangguan. Saya pindah ke HP sebentar nggih. Ustaz Umar bisa di-handle sebentar, Ustaz? Oh ya, bentar Ustaz. Oke, alhamdulillah ini untuk Pak Priyono sudah terpilih ya. Sudah terpilih. Nah, nanti harapannya untuk tadi usulannya untuk komite kelas di grup WA masing-masing ya. Nanti silakan untuk disusun karena ini penting untuk koordinasi berikutnya sehingga kita bisa lebih lancar untuk proses-proses KBM dan mungkin kegiatan yang lain. Untuk Bu Kenny sama Bu Vita ini sudah oke nggih? Tidak ada masalah ya? Ini sudah bukan calon tapi berarti sudah oke ya? Ya, kalau sudah alhamdulillah berarti untuk siang hari ini kita sudah membentuk yang pertama ketua paralel 6AB yaitu Bapak Priyono, kemudian sekretarisnya Bu Vita dan bendaharanya Ibu Kenny. Nah, kalau sudah biasa cukup, nanti tinggal guru-guru di sini akan menunggu informasi terkait dengan komite kelas ya. Nanti monggo silakan Bapak Ibu untuk memusyawarahkan di grup kelas masing-masing, baik 6A Al-Kindi atau Al-Khawarizmi untuk memusyawarahkan memilih sama ya ketua sekretaris bendahara di masing-masing kelas. Mungkin itu untuk pembentukan komite. Acara selanjutnya yaitu informasi sekolah. Ustaz Salim, apakah sudah masuk? Ya, bisa Ustaz. Bisa minta tolong di-share ya file baru Ustaz. Oh ya. Ini ada di Ustazah Maulid ya. Ustazah Maulid sudah share. Monggo Ustaz Salim. Bapak Ibu semuanya. Suaranya gimana ini? Masih ada gangguan ini, Ustaz? Suaranya menggema, Ustaz. Ya, sebentar. Cek, halo. Sudah nggih? Masih menggema, Bapak Ibu? Sudah enggak, nggih? Sudah enggak. Nggih. Baik, Bapak Ibu, saya menyampaikan informasi sekolah. Untuk yang pertama, insya Allah hari Senin besok, tanggal 12, 13, dan 14, Senin, Selasa, Rabu, sekolah akan
mengadakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk seluruh siswa, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. MPLS-nya ini nanti dalam 3 hari itu ada beberapa kegiatan. Untuk kegiatannya akan kami share setiap paginya. Jadi secara administratif untuk hari Senin tanggal 12 ini sampai 14 ini sudah terhitung masuk sekolah nggih. Dan untuk mulai KBM-nya kita akan mulai pada hari Kamisnya tanggal 15 Juli. Itu sudah mulai KBM-nya. Kemudian untuk KBM ini tentu nanti akan sebelum KBM kita akan mengirimkan jadwal maupun link untuk bergabung di kelas online-nya. Kemudian informasi ketiga terkait dengan libur hari raya. Ini ada 2 hari, hari Senin dan hari Selasa, tanggal 19 dan 20 Juli. Dan nanti untuk pembelajaran secara online-nya ini nanti insya Allah kita masih menggunakan media pembelajaran daring seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp maupun aplikasi yang lainnya kita akan sampaikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya mohon bantuannya kepada Ananda, siswa-siswi kelas 6 ini terkait dengan pembelajaran daringnya, terkait dengan nanti yang awalnya kita akan share semua kode kelas yang nanti diharapkan bisa masuk. Kemudian untuk akun siswa yang masuk di Google Classroom diharapkan bisa menggunakan nama siswa, atau kalau tidak bisa, nanti setiap kali pengiriman tugas mohon menyertakan identitas siswa. Karena untuk pengalaman beberapa tahun yang lalu kita sering kesulitan dengan akun anonim yang sering dipakai atau diganti-ganti oleh siswa, sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi siswa yang mengirimkan tugas. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan juga untuk pembelajaran daring yang besok kita lakukan, ini tentunya mohon bantuan dan kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya, sehingga untuk pembelajaran daringnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk saat ini masih Bapak Ibu yang sesuai dengan arahan dari Ibu Kepala Sekolah, bahwa untuk saat ini belum memungkinkan untuk bisa tatap muka. Namun kita berharap dan berdoa semoga untuk pandemi saat ini segera berakhir dan ada kelonggaran atau ada kebijakan khusus terkait dengan pembelajaran. Semoga bisa kita tatap muka atau kita punya regulasi atau dari pemerintah yang memangku kebijakan punya regulasi khusus terkait dengan pembelajaran tatap muka khususnya bagi kelas 6. Nah, itu Bapak Ibu sedikit informasi terkait teknis dan hal-hal yang lain. Kita akan informasikan kepada Bapak Ibu melalui grup kelas. Kemudian juga nantinya kita berkoordinasi lewat grup kelas juga. Kalau ada informasi dari sekolah, juga kita bisa menginformasikan kepada ketua paralelnya, sehingga semua informasi maupun hal-hal yang terkait dengan pembelajaran maupun kebijakan sekolah bisa tersampaikan dan diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, itu Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada hal yang perlu disampaikan. Silakan, kita akan musyawarah untuk hal kedepannya seperti apa. Jadi silakan saja Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapat maupun saran dan lainnya. Silakan Ustadz Umar, saya kembalikan waktu untuk berikutnya. Ya, terima kasih Ustaz Salim ya sudah menyampaikan informasi sekolah ya. Nah, mungkin sebelum dilanjutkan tadi ada di chat, soalnya ada yang Bu Vita ini masih belum menerima. Nah itu. Jadi monggo gimana solusinya? Soalnya di sini di chat itu beliaunya masih belum. Bu Vita juga bisa berbicara nggih? Seperti itu. Oh iya, monggo. Monggo Bapak Ibu. Ini masih tadi ya, melanjutkan pilihan tadi ya. Bu Vita ya.
Di chat soalnya ada beliaunya belum berkenan ya. Oh gitu, yeah. Monggo. Mungkin sambil menunggu ini sudah ada pertanyaan di chat Ustaz Sanid. Yang pertama, ASPD itu kapan ya? Kapan? Oh, kepanjangannya maksudnya kepanjangannya. Nah, ini untuk tahun lalu itu sudah ada ASPD ya. Singkatan dari Asesmen Sekolah Pendidikan Dasar ya. Gimana Ustaz Desi? Nah, ASPD itu Asesmen Sekolah Pendidikan Dasar. Mbak, nanti dicek dulu sebentar daripada salah. Untuk tahun besok itu kemungkinan itu memang kalau di Kaldiknya Sleman itu ada. Maksudnya di rencananya Kaldiknya Sleman itu memang tertulis ada ASPD, jadi tetap harus kita persiapkan ya. Jadi DIY itu memang berbeda dari pusat ya. Jadi mungkin harus kita pahami DIY mungkin dikenal sebagai kota pelajar sehingga guru mungkin para petinggi-petinggi maaf ini yang benar ini Asesmen Standar Pendidikan Daerah, bukan dasar daerah ya. Asesmen Standar Pendidikan Daerah. Nah itu memang walaupun nasional sudah menghapus ujian nasional, namun inisiatif atau mungkin kebijakan lokal DIY itu tetap mengadakan ASPD. Ya intinya sih sama, ujian 3 mapel itu ya. Jadi itu sama, hanya berganti nama itu yang sering harus kita pahami bersama. Jadi saya seperti itu. Itu tentang ASPD. Terus kemudian yang kedua, izin bertanya untuk les pagi bagaimana teknis ketika daring. Monggo Ustaz Salim bisa menjawab untuk yang pertanyaan dari Wali Hilya Saragi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk les pagi kita nanti ada jam ke-0 seperti itu. Jadi sebelum jam reguler kita sampaikan, jam reguler itu mulai di jam 8. Jadi sebelum jam 8 kita akan memberikan jam khusus untuk jam pagi untuk mengerjakan latihan soal sebagaimana anak-anak kelas 6 yang dahulu. Jadi buku-buku latihan soal itu kita akan berikan, kemudian diminta mengerjakan dalam waktu 1 pekan. Kemudian nanti buku jawabannya itu nanti akan dikumpulkan. Jadi siswa diharap menyediakan nanti buku khusus untuk jam pagi, jam ke-0. Jadi 3 mapel itu, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, diberi sama warna yang berbeda seperti itu. Jadi nanti itu yang kita kumpulkan dan kita koreksi untuk mengukur kemampuan dari siswanya. Nah, itu nggih Bapak Ibu. Sebenarnya ini teknisnya nanti kita akan sampaikan berikutnya. Tapi karena sudah ada yang bertanya ya, kita akan sampaikan informasi umumnya saja. Jadi lebih detailnya nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya ketika kita sudah masuk ke pembelajaran reguler atau sudah masuk KBM. Kita nanti juga akan rencananya ya juga akan memberikan seperti penjajakan dulu. Jadi kita tahu kemampuan siswa sampai mana, lalu kemudian kita baru menyampaikan hasil dan beberapa cara dan penanganan untuk siswa. Jadi itu teknisnya nanti akan diberitahukan berikutnya. Itu Ustaz. Halo, cek. Mohon maaf, mic-nya lupa. Terima kasih Ustaz Salim. Pada intinya untuk persiapan ASPD ini biasanya memang kita ada pertemuan khusus Bapak Ibu. Jadi ada pertemuan khusus yang membahas yaitu strateginya seperti apa yang biasa kita namakan tim pintar ya. Jadi tim pintar itu adalah program-program yang bertujuan untuk mensukseskan, kalau dulu namanya UN, kalau sekarang ASPD. Karena memang tidak dibungkiri ASPD ini masih menjadi semacam tuntutan ya, walaupun bukan syarat kelulusan, tapi secara
aura atau mungkin syarat masuk SMP, kemudian dan lain-lain itu jadi sesuatu yang secara tidak langsung itu tetap kita persiapkan. Walaupun kita bukan mengejar secara akademik ya, karena kita mempunyai kekhasan ya. Kekhasan kita jelas tahta ya, tahfidz dan tahsin, harapannya tetap kita pegang. Namun karena kita menginduk di bawah dinas otomatis dinas tetap akan melihat hal tersebut. Nah, sehingga kita juga harus mempersiapkan. Mungkin tambahan untuk persiapan yang berkaitan dengan ASPD. Monggo mungkin ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ini ada, apakah ada tambahan jam pelajaran untuk persiapan ASPD? Oh, tadi sudah dijelaskan. Ya, semacam jam ke 0 ya. Mungkin lebih rincinya akan kita sampaikan, Ustaz Maulid. Oh, ini ada lagi. Porsi nilai syarat kelulusan, Ustadz. Apakah bisa di-share tentang materi atau pembagian porsi syarat nilai kelulusan? Kalau tahun lalu berdasarkan aturan dinas ya, jadi kelulusan itu masih berdasarkan nilai raport ya Bapak Ibu ya. Nilai raport kelas 4 semester 1, 4 semester 2, 5 semester 1, 5 semester 2, 6 semester 1, ditambah nilai ujian sekolah, USEK. Nah, USEK itu berbeda dengan ASPD ya, USEK itu berbeda dengan ASPD. Kalau yang ASPD dulu itu pemerintah menghendaki tatap muka ya, maksudnya ujiannya itu harus ke sekolah, maksudnya untuk karena itu syarat SMP sehingga dinas menghendaki tetap tatap muka, ada pengawasilan dan seterusnya. Namun untuk yang ujian sekolah itu diserahkan kepada sekolah. Mungkin seperti itu jawabannya. Monggo mungkin ada lagi yang bisa ditanyakan. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada Zoom per mata pelajaran? Nah, ini untuk strategi tahun ini memang belum kita share ke orang tua, namun rencana ya. Jadi ini baru kita rencanakan. Ini belum resmi dari sekolah, baru pengampu guru ini ASPD saja, yaitu saya dan Ustadzah Maulid. Kebetulan saya mengampu matematika, kemudian Ustadzah Maulid mengampu bahasa Indonesia dan IPA. Tadi sudah sebelumnya sudah bicara ya. Memang kita merencanakan ada pembelajaran secara real time. Kenapa? Karena pembelajaran yang evaluasi tahun kemarin menggunakan Google Classroom itu tetap memang ada kelemahannya Bapak Ibu. Kita mengakui kita sudah menganalisis, kita sudah melihat evaluasinya itu apa ya? Iya, nanti setelah ini masih belum ini terlalu lagi efektif. di data siji Sehingga kita untuk tahun besok itu ada inovasi yaitu pembelajarannya secara real time. Itu salah satunya menggunakan Zoom. Namun ini mohon maaf sepertinya tidak bisa semua mata pelajaran ya. Jadi hanya pelajaran-pelajaran yang di ASPD-kan dulu yang kita prioritasnya. Karena memang Zoom kita terbatas ya. Jadi Zoom kita itu akunnya dipakai untuk seluruh Salman sehingga harus bergantian. Termasuk ini ya kita kita mengadakan sosialisasi yang hari ini karena akun kita dipakai untuk akun kelas-kelas yang lain sehingga kita kejatah jam 1 siang. Jadi mohon maaf mungkin kok waktunya siang-siang seperti itu. Ini contohnya usaha kita untuk kedepannya seperti itu. Tapi ini belum resmi ya, baru kita rumuskan dan nanti setelah itu matang baru kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua selaku wali siswa biar nanti kita semuanya satu langkah ya dalam melaksanakan mempersiapkan kelulusan SDT sama Farisi 2 ini. Oh, ada lagi. Mohon informasi nilai rata-rata SDT tahun 2020. Ya. Oh ini mohon maaf ini banyak saya jawab karena tahun lalu memang saya yang mengolah datanya ya. Jadi Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Ustaz Salim ini kebetulan saya share. Enggak apa-apa, Jadi untuk ASPD kita kemarin itu mohon maaf 19 ya. Rata-rata kita itu 19,44. Jadi memang cukup kurang ya, masih itu di bawah 20. Padahal target kita sebenarnya tryout terakhir sebelum ASPD itu bisa sampai 20
ya, hampir 21. Nah, itu ternyata ketika ASPD itu ternyata memang lebih rendah karena ya ini memang masih asumsi ya, belum kita analisis apa sebabnya gitu ya. Kalau dugaan kita itu masih ada kemungkinan memang ada shock lama tidak pernah masuk, tiba-tiba masuk langsung ujian. Ya itu ibaratnya kaget ya. Jadi saya yang jaga orang lain, kemudian belum pernah melihat suasana kelas dan seterusnya itu, tapi walau ini masih asumsi. Sekali lagi ini saya sampaikan masih asumsi karena baru perkiraan saja, belum diteliti secara ilmiah. Jadi begitu Bapak Ibu untuk nilai ASPD tahun kemarin. Monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan yang lain. Terkait dengan ASPD Bapak Ibu, insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan sampaikan secara khusus, yaitu nanti kita sampaikan program-program tim pintar. Di dalam situ kita akan sampaikan kegiatan maupun program-program, salah satunya itu adalah ASPD. Itu. Oh iya. Ini masih ada nih. Target tahfidz bagaimana Ustaz? Oh ya. Target tahfidz ini sama ya seperti tahun kemarin, yaitu juz 30 dan juz 29 atau 2 juz. Nah, harapannya itu bisa tercapai di angkatan ini. Itu target kita untuk tahun ini, dan syukur-syukur banyak siswa yang bisa melebihi target. Jadi seperti itu. Ya, amin. Oh ini ada lagi Ustaz, masih banyak pertanyaan. Ya. Apakah ada rencana tatap muka? Mungkin yang bisa jawab Ustazah Desi nih kalau ini. Monggo Ustazah Desi, Ibu Kepala Sekolah. Sama informasi tahta Ustazah. Mungkin bisa menambahkan informasi tahta tadi. Ya. Yes, terima kasih atas waktunya Ustadz Umar, Ustadz Salim terkait dengan rencana tatap muka. Untuk awal-awal ini sampai berakhirnya PPKM kita masih masih secara daring. Jadi nanti ketika memang sudah ada tadi ya mungkin regulasi kebijakan atau situasi dan kondisi yang mungkin sudah kondusif memungkinkan, baru nanti akan kami jadwalkan kembali atau kemudian kami rencanakan kembali terkait dengan tatap muka. Begitu juga dengan ini untuk yang biasanya mungkin ada pendampingan, misalnya pendampingan terkait dengan tahsin tahfidz begitu, dan ujian yang biasanya kami lakukan tatap muka, untuk sampai akhir bulan Juli ini masih dilakukan dengan daring. Jadi untuk ujian tahsin qiraati masih dengan video call begitu, begitu juga dengan ujian tahfidz. Jadi ya semoga kita berdoa semuanya begitu ya, dalam ini kondisinya segera pulih begitu ya, dan kita bisa melakukan aktivitas yang normal kembali begitu. Jadi sementara untuk sampai akhir bulan Juli seperti itu untuk KBM. Kemudian untuk program tahfidz di kelas 6, ini kan program tahfidz ini ada persiapan untuk wisuda tahfidz. Jadi, untuk mempersiapkan wisuda tahfidz itu sebelumnya memang ada beberapa hal begitu ya, kegiatan-kegiatan. Yang pertama, kalau kondisi normal dulu itu adanya mabit tahfidz. Karena kemudian sekarang kondisi ini di masa pandemi ini, untuk mabit tahfidz itu diganti dengan Yaumul Ma'al Quran, sehari bersama Al-Quran. Nah, jadi nanti itu juga secara daring begitu Jadi anak-anak memurojaai
murojaah juz yang nanti akan ini diujikan. Jadi juz 30 terutamanya ya untuk juz 30, juz 29 begitu. Sampai nanti mungkin kalau ada yang siswa memang lebih dari juz 30 dan 29 juga nanti kami tetap akan ini ya, memfasilitasi misalnya sudah sampai juz 28, bahkan kalau yang tahun kemarin ya sampai ada yang 8 juz nggih Ustaz. Nggih, itu betul. Nanti kami fasilitasi begitu. Jadi semua nanti itu dimurojaai untuk persiapan wisuda tahfidz begitu. Jadi memang kalau secara targetan di kelas 6 itu tinggal ini nggih, murojaah surat surat-surat juz 30 dan 29. Kalau ada yang memang belum selesai, misalnya juz 29 ternyata belum selesai, maka anak tersebut tetap melanjutkan begitu nggih, melanjutkan untuk menyelesaikan di juz 29 tersebut. Jadi, tapi bagi yang sudah tercapai, nanti tinggal memurojaai kembali surat-surat yang pernah dihafalkan seperti itu. Begitu nggih, Ustadz? Ya, terima kasih tambahnya informasi dari Ustazah Desi, selaku kepala sekolah. Nah, alhamdulillah ini berhubung waktu ya, jadi akun Zoom kita juga terbatas, harus bergiliran dengan yang lain. Jadi ini untuk pertanyaan yang lain, insya Allah nanti akan kami jawab ketika persiapan pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita tetap akan ada pertemuan lanjutan, yaitu yang menyiapkan ya strategi untuk menyiapkan kelas 6 itu seperti apa, baik dari jadwal, kemudian program kelas 6, terus kemudian tambahan-tambahan seperti apa yang akan kita laksanakan itu insya Allah akan kita ada pertemuan kembali. Jadi ini mohon maaf kita mungkin tidak bisa menjawab semuanya, sudah ada pesan untuk giliran ya. Jadi gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu wali siswa, mohon maaf atas keterbatasan waktu dan keterbatasan ruang Zoom ya yang harus bergantian. Mungkin kita cukupkan ya Bapak Ibu. Ini sudah jam 14.15. Ya. Karena waktu sudah siang, sudah jam 14.15. Tadi kesimpulannya adalah kita harus bersinergi ya, bersama Bapak Ibu wali siswa semuanya. Untuk mempersiapkan kelas 6 ini kita harus mempersiapkan anak kita dengan sungguh-sungguh karena ini ibaratnya tahun terakhir ya. Sebuah amal itu biasanya ditentukan di akhirnya. Jadi ibaratnya amal-amal itu biasanya dilihat di akhirnya seperti apa. Jadi gitu. Nah, ini harus kita persiapkan. Oh ya, ini jangan lupa foto dulu ya. Sebentar ini mau saya foto dulu. Mungkin dari Bapak Ibu untuk kembali menyalakan kamera untuk mau kita foto biar kita juga mengenal wajah dari wali siswa, wali murid biar kita semakin dekat, semakin akrab ya. Monggo yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan. Bentar ya, saya foto dulu dengan print screen. Ya, untuk yang layar 1 dulu. 1, silakan lihat kamera ya. 1, 2, 3. Bentar, simpan dulu. Nah, sekarang yang layar kedua. Nah, silakan lihat kamera. 1, 2, 3. Oh, ulangi sebentar ada komentar nutupin. Ulangi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam pertemuan paguyuban kelas 6AB siang hari ini. Semoga Allah memberikan keridhaan pada kita dan memberikan kemudahan kepada kita semua atas rencana-rencana yang kita rencanakan. Sesungguhnya Allah Maha Pembuat rencana. Jadi kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri sesi siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ustaz-Ustazah semua, dan seluruh wali siswa yang hadir pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini direkam ya, nanti bisa kita share rekamannya. Iya. Untuk PPT-nya juga nanti kita akan share Bapak Ibu. Ya. Saya tutup nih Bapak Ibu. Ustaz, jazakallah.